down, I know you got me, babe. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrina Wanto. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai teknik analisis data metode fenomenologi. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu metode fenomenologi dalam analisis data berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu terhadap fenomena tertentu. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam teknik analisis data fenomenologi. Nah, yang pertama yaitu deskripsi pengalaman. Penelitian menggambarkan pengalaman pribadi terkait fenomena yang diteliti, menciptakan pemahaman awal tentang subjektif. Yang kedua, identifikasi pernyataan penting, mengembangkan daftar pernyataan yang dianggap signifikan dari wawancara atau data yang diperoleh. Yang ketiga, pengelompokan. Informasi mengelompokkan pernyataan penting ke dalam unit atau tema yang lebih besar. Yang keempat, deskripsi tekstural, yang dimana menulis deskripsi tentang apa yang dialami oleh narasumber berfokus pada aspek-aspek pengalaman yang terungkap. Kelima, deskripsi struktural, di mana menulis deskripsi tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi, memberikan konteks dalam proses dibalik pengalaman. Yang keenam, esensi pengalaman, menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural untuk menulis esensi dari pengalaman yang merupakan inti dari studi fenomenologi. Nah, fenomenologi juga sering menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama, dan peneliti berusaha untuk bracketing asumsi mereka agar dapat memahami pengalaman partisipasi secara objektif. Nah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu apa perbedaan utama antara fenomenologi dan studi kasus dalam analisis data. Perbedaan utama antara fenomenologi dan studi kasus dalam analisis data terletak pada fokus, tujuan, metode pengumpulan data, dan cara analisis yang digunakan, di mana yang pertama yaitu fokus dan tujuan. Fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif individu dan bertujuan untuk memahami makna pengalaman tersebut. Penelitian mengenali esensi pengalaman manusia dan perspektif partisipan. Yaitu yang kedua, studi kasus, memusatkan perhatian pada satu kasus atau situasi spesifik untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menganalisis kompleksitas dan dinamika dalam konteks tertentu. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, di mana dalam fenomenologi pengumpulan data umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan fokus pada narasi dan deskripsi pengalaman partisipasi. Selanjutnya sebaliknya, studi kasus menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumen, dan survei sehingga menghasilkan data yang lebih multimodal. Selanjutnya yaitu analisis data. Nah, analisis data dalam fenomenologi berfokus pada pencarian makna dalam pengalaman subjektif, seringkali melalui proses reduktif fenomenologi untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Dalam studi kasus, analisis dilakukan dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan konteks lebih luas dalam dan hubungan sebab akibat. Seringkali juga menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.
Nah, kedua pendekatan ini memiliki kelebihan masing-masing dan dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Nah, bagaimana selanjutnya kita masuk ke dalam materi di mana bagaimana cara untuk menentukan apakah suatu fenomena lebih cocok untuk penelitian fenomenologi atau studi kasus. Nah, cara menentukan apakah suatu fenomena lebih cocok untuk penelitian fenomenologi atau studi kasus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci, di mana tujuan penelitian. Jika tujuan Anda adalah untuk memahami pengalaman subjektif atau individu dan makna yang mereka berikan terhadap fenomena tertentu, maka fenomena adalah pendekatan yang tepat. Ini berfokus pada esensi pengalaman manusia. Selanjutnya, jika Anda ingin menganalisis suatu kasus atau situasi spesifik dalam konteks yang lebih luas, Anda memahami komplektif serta dinamika yang terlibat, makna studi kasus lebih sesuai. Selanjutnya, jenis data yang diperlukan. Fenomenologi biasanya mengandalkan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam yang menggali pengalaman langsung dan narasi individu. Jika studi kasus di sisi lain menggunakan data dari berbagai dokumen, berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan bisa mencangkup data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya kita masuk kepada fokus penelitian. Nah, dalam fenomenologi, analisis berfokus pada makna mendalam dari pengalaman individu tanpa menggabungkan dengan teori eksternal. Dalam studi kasus, analisis bersifat holistik dan mempertimbangkan konteks dan interaksi yang lebih luas serta hubungan sebab dan akibat. Konteks situasi. Jika fenomena terjadi dalam konteks yang sangat spesifik dan unik, studi kasus mungkin lebih bermanfaat untuk menggali detail tersebut. Namun, jika Anda ingin mengeksplorasi bagaimana berbagai individu merasakan fenomena yang sama, pendekatan fenomena akan lebih aktif. Kita masuk ke dalam apa saja karakteristik data yang diharapkan dalam penelitian fenomenologi. Nah, dalam penelitian fenomenologi, karakteristik data yang diharapkan meliputi beberapa, yaitu pengalaman subjektif. Dari pengalaman subjektif, data yang harus menggambarkan pengalaman langsung individu baik melalui cerita pribadi, narasi, atau deskripsi tentang perasaan dan pemikiran mereka saat berinteraksi dengan fenomena tertentu. Nah, kita masuk kepada kualitatif, di mana data yang dikumpulkan cenderung bersifat kualitatif, berupa kata-kata, cerita, atau perasaan yang mencerminkan pengalaman internal individu yang berbeda dari kata kuantitatif yang berfokus pada angka dan statistik. Nah, wawancara mendalam. Pengumpulan data umumnya dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memungkinkan partisipasi untuk berbagai pengalaman mereka secara detail. Metode ini dapat berupa wawancara terbuka atau semi-struktur. Nah, deskripsi esensial. Penelitian berusaha untuk memahami esensi dari pengalaman tersebut, bukan hanya analisis sebab, akibat, atau faktor eksternal. Fokusnya adalah pada makna mendalam dari pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan. Selanjutnya yaitu bracketing, di mana penelitian melakukan bracketing untuk menunda asumsi dan prasangka pribadi mereka sehingga dapat lebih objektif dalam memahami pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan. Karakteristik ini juga membantu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih otentik mengenai dunia subjektif individu yang diteliti. Nah, selanjutnya yaitu apa perbedaan antara wawancara terbuka dan semi struktur dalam fenomenologi.
Nah, perbedaan antara wawancara terbuka dan semi struktur dalam konteks penelitian fenomenologi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka ada 3, di mana yang pertama fleksibilitas. Nah, wawancara terbuka memberikan beberapa kebebasan penuh bagi partisipan untuk menjawab tanpa batasan, memungkinkan mereka untuk berbagai pengalaman dan pandangan secara luas. Yang kedua yaitu penggunaan pertanyaan. Tidak ada pedoman yang ketat, pertanyaan dapat muncul secara alami berdasarkan alur percakapan, sehingga penelitian dapat mengeksplorasi topik secara mendalam. Yang ketiga yaitu tujuan. Nah, lebih fokus pada penggalian pengalaman subjektif secara mendalam tanpa batasan dari pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu wawancara semi struktur. Nah, struktur dalam fleksibilitas meskipun menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara semi struktur tetap memungkinkan penelitian untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau mengubah urutan pertanyaan berdasarkan respon partisipasi. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka tetapi tetap dalam kerangka tema tertentu sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam namun tetap terarah, yaitu kontrol waktu dan alur. Penelitian memiliki kontrol dan alur lebih besar terhadap alur wawancara dan waktu, meskipun masih ada ruang untuk improvisasi berdasarkan jawaban partisipasian. Kedua metode ini cocok untuk digunakan dalam penelitian fenomenologi, tetapi pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan spesifik penelitian dan tingkat fleksibilitas yang diinginkan dalam pengumpulan data. Selanjutnya, kapan harus memilih wawancara terbuka dibandingkan wawancara semi struktur? Nah, memilih antara wawancara terbuka dan semi struktur tergantung pada tujuan, penelitian, dan konteks yang dihadapi. Berikut adalah panduan untuk menentukan kapan harus menggunakan masing-masing jenis wawancara tersebut. Nah, yang pertama itu kapan memilih wawancara terbuka. Kita bisa memilih di mana eksplorasi mendalam, fleksibilitas tinggi, hubungan yang mendalam. Kapan memilih wawancara semi struktur? Nah, pengarahan yang diperlukan kombinasi struktur dan fleksibilitas, dan juga pengalaman wawancara. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menentukan jenis wawancara yang paling sesuai untuk penelitian. Nah, menentukan jenis wawancara yang paling sesuai untuk penelitian melibatkan beberapa pertimbangan penting. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor untuk kita perlu mempertimbangkannya. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Eksplorasi mendalam jika tujuannya untuk pengalaman subjektif dan makna dari fenomena. Wawancara terbuka untuk semi terstruktur bisa lebih cocok. Pengumpulan data terstruktur jika Anda memerlukan data yang dapat dibandingkan dengan data terstandarisasi, wawancara struktur mungkin lebih tepat. Kedua, fleksibilitas yang diperlukan. Fleksibilitas tinggi dan fleksibilitas rendah. Yang ketiga, karakteristik partisipan, di mana pertimbangan latar belakang dan kenyamanan partisipan. Wawancara terbuka mungkin lebih baik untuk partisipan yang nyaman berbagi cerita, sedangkan semi struktur dapat membantu jika partisipan lebih suka pendekatan yang lebih terarah. 4. Sumber daya dan waktu. Waktu yang tersedia wawancara terbuka mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk analisis karena data yang diperoleh bisa sangat luas, sementara wawancara semi struktur dapat lebih efisien. Nah, selanjutnya apa saja faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis wawancara?
Yang pertama yaitu sebelum memilih jenis wawancara yang tepat untuk penelitian, beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, karakteristik partisipan, fleksibilitas yang diperlukan, dan sumber daya dan waktu, tipe data yang diharapkan. Dengan mempertimbangkan faktor penelitian ini, Anda dapat menentukan jenis wawancara yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita dapat menentukan tujuan wawancara yang jelas? Nah, untuk menentukan tujuan wawancara yang jelas, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikutnya. Yang pertama, identifikasi konteks penelitian. Tentukan konteks di mana wawancara akan dilakukan, seperti penelitian akademis, jurnalisme, atau rekrutmen. Konteks ini akan mempengaruhi tujuan wawancara. Yang kedua, tentukan tujuan spesifik. Pertimbangkan apa yang ingin Anda capai. Apakah Anda ingin memperoleh informasi langsung atau menggali pengalaman mendalam, dan juga mengklarifikasi data melalui nilai kualifikasi, atau juga dapat menentukan tujuan spesifik yang akan membantu fokus pada hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang ketiga, yaitu gunakan metode 5W dan 1H, di mana gunakan rumus 5W tambah 1H, what, what, when, where, why, how. Nah, untuk merumuskan pertanyaan dan tujuan, ini membantu memastikan bahwa semua aspek penting dipertimbangkan. Selanjutnya, rumuskan pertanyaan awal. Buat daftar pertanyaan awal berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Pertanyaan ini harus relevan dan dapat memandu diskusi selama wawancara. Kelima, evaluasi dan sesuaikan tujuan. Setelah merumuskan tujuan dan pertanyaan, evaluasi kembali untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan konteks dan kebutuhan penelitian sesuai jika diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Keenam, diskusikan dengan tim peneliti jika ada bekerja dalam tim. Diskusikan untuk wawancara dengan anggota tim lain untuk mendapatkan masukan dan perspektif tambahan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan rumusan 5W tambah 1H dalam menentukan tujuan wawancara. Nah, untuk menggunakan rumus 5W tambah 1H dalam menentukan tujuan wawancara, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, what atau apa. Nah, tentukan apa yang ingin Anda ketahui dari wawancara. Contohnya, apa yang ingin saya pelajari tentang pengalaman partisipan terkait fenomena tertentu. Wow, atau artinya siapa. Nah, identifikasi siapa yang akan diwawancarai, pertimbangkan latar belakang dan relevansi mereka terhadap topik yang akan dibahas. Contohnya, siapa yang paling tepat untuk memberikan informasi mendalam mengenai topik ini. Nah, selanjutnya when atau kapan. Tentukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Apakah ada waktu untuk tertentu yang lebih baik untuk mendapatkan informasi relevan. Contohnya, kapan waktu terbaik untuk melakukan wawancara agar partisipasi dapat memberikan jawaban yang relevan. 4. Where atau di mana. Pilih lokasi wawancara yang nyaman dan mendukung sesuai suasana yang terbuka. Pertanyaan ini bisa berupa contohnya, di mana tempat yang paling sesuai untuk melakukan wawancara agar partisipan merasa nyaman. Kelima, why atau mengapa. Nah, jelaskan alasan dibalik wawancara tersebut. Apa tujuan utama Anda melakukan wawancara? Contoh, mengapa saya memerlukan wawancara ini untuk penelitian saya. How. Bagaimana rencanakan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam wawancara pertanyaan ini. Bisa berbentuk bagaimana saya akan mengajukan pertanyaan agar dapat menggali informasi dengan efektif. Dengan menjawab pertanyaan, setiap pertanyaan dalam 5W tambah 1H ini, Anda akan dapat merumuskan tujuan wawancara secara jelas dan terarah, serta mempersiapkan diri dengan baik untuk proses pengumpulan data.